Efek dolar Amerika yang menguat dan devaluasi yuan Tiongkok menjalar ke tanah air. Mata uang rupiah lesu darah hingga menembus lebih dari Rp14.000 per dolar Amerika. Perlambatan ekonomi melanda Indonesia. Data Badan Pusat Statistik, ekonomi Indonesia kuartal kedua hanya tumbuh 4,67%, turun dibandingkan kuartal pertama yang mencapai 4,71%. Dampaknya pun merembes kemana-mana, di antaranya PHK di sejumlah bidang usaha. Pemirsa, inilah Expose Mimpi Buruk PHK. Bersama saya Rika Amro. Seperti bola salju, lesunya perekonomian dalam negeri akibat terjangan ekonomi global mulai menghantam kehidupan para pekerja. Sejumlah bidang usaha terpaksa merumahkan dan bahkan mem-PHK karyawannya demi efisiensi dan kelangsungan usaha. Kami menemui dua karyawan sebuah pabrik pembuatan lampu di wilayah Cikarang, Bekasi yang dirumahkan sejak sebulan lalu. Kalau sampai batas di PHK, gimana? Kondisi sekarang ini dengan hanya mengandalkan satu orang, ya kebetulan suami saya juga masih kerja, itu terus terang nggak bisa mencukupi gitu ya. Iya, karena terus terang sekarang ada tiga yang paling besar udah mau kuliah. Kalau Ibu Yulianti suami istri kerja di sini, terpukul nggak kalau di kasus seperti ini? Ya terpukul banget gitu ya. Kalau misalnya memang terjadi kami berdua tuh harus bagaimana? Harus cari kerja. Ya untuk saya kan udah usia 40 tahun agak susah ya. Sebanyak 466 karyawan di sini sudah dirumahkan sejak 6 Agustus yang lalu dengan jabatan mulai dari supervisor, group leader, dan operator. Mariati dan Yulianti termasuk dalam rombongan 466 karyawan pabrik yang harus dirumahkan. Masih untung, sejak tinggal di rumah, dua karyawan yang bekerja sudah lebih dari 20 tahun itu mendapat bimbingan dari Serikat Pekerja. Kita menjaga mentalitas teman-teman agar mereka tidak kosong. Karena kan harga diri yang besar itu adalah harga diri kita mendapat pekerjaan. itu dulu yang utama. Ketika misalnya teman kita tidak mendapat pekerjaan atau diputus secara tiba-tiba, ini kita khawatirkan ada depresiasi. Makanya kita arahkan ke sini agar dia termaintain. Itu kalau yang bujang masih mending. Kalau yang udah punya keluarga, kita sering menemui teman-teman kita yang kena korban PHK itu kalau udah berkeluarga, ya ada yang beruntung, ada yang tidak. Tergantung daripada kesiapan mental daripada teman-teman itu sendiri. Pabrik lampu berskala nasional yang berlokasi di kawasan industri Cikarang, Bekasi ini berhenti beroperasi karena krisis ekonomi. Penutupan pabrik tentu saja disayangkan para karyawan. Maklum, selama bekerja di pabrik ini, mereka mendapat gaji lumayan besar, yaitu Rp3.125.000 per bulan. Jauh di atas upah minimum regional Bekasi yang hanya Rp2.500.000 per bulan. Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia mencatat sekitar 3.000 karyawan di Bekasi telah dirumahkan. Kurang lebih 3.000 karyawan. Ini yang ada di data kita ya. Ada di data kita, ada dari beberapa perusahaan yang ada sebagai anggota kita. Memang ada yang tutup pabriknya. Di sini ada 2 pabrik yang jelas-jelas tutup. Pabrik minuman berenergi yang berlokasi di kawasan Sama di Cikarang mengambil jalan serupa. Untuk tetap beroperasi, pabrik terpaksa mem-PHK 98 dari total 300 karyawan. Salah seorang korban PHK-nya adalah Suparno yang telah bekerja di pabrik ini selama 20 tahun. Sekarang proses PHK, karena sekarang sudah diliburkan. Jumlah teman-teman yang ada sekarang yang khusus diproduksi itu sendiri kurang lebih 13 orang. Kemudian ada yang terkait di dalam proses produksi sana ya kurang lebih 22 orang. Secara nasional, puluhan ribu karyawan di berbagai bidang usaha sudah terkena PHK. Angkanya bervariasi. Kementerian Tenaga Kerja mencatat, per Agustus 2015 ada 26.506 orang yang terkena PHK. Yang terbanyak terjadi di Provinsi Jawa Barat yaitu 12.000 orang. Selebihnya di Banten, Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan DKI Jakarta. Paling banyak industri tekstil, garment, alas kaki ya,
Seperti yang di Tangerang itu alas kaki tuh. Alas kaki, baru tambang batu bara. Paling banyaknya ya karena memang order tidak ada. Kemudian kedua ada relokasi. Baru kemudian ketiga ya memang karena kesulitan ekonomi sehingga melakukan seperti itu. Kadin Indonesia menyebut 30.000 orang yang sudah di PHK. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia bahkan menyebut angka yang lebih fantastis, yaitu 67.000 orang. Jika tidak segera diantisipasi, kelompok ini menduga korban PHK akan mencapai 100.000 orang. Berdasarkan data Asosiasi Pengusaha Indonesia (APindo), PHK kebanyakan dilakukan perusahaan yang bergerak di sektor padat karya dan tambang seperti tekstil, sepatu, dan batu bara. Sebanyak 125 perusahaan pertambangan batu bara di Kalimantan Timur tidak beroperasi. Akibatnya, 5.000 orang terkena PHK. Di sektor batu bara misalnya, yang saya dengar konfirmasi dari teman-teman batu bara, 70% itu merugi semua. Jadi kecenderungan mereka harus menutup operasinya. Bisa Anda bayangkan hanya 30% yang masih bisa survive. Itu kan luar biasa, Mbak. Kondisinya ya yang relatif mereka 30% ini yang memang punya kontrak jangka panjang, yang tata kelola perusahaannya juga relatif baik, seperti itulah. Tapi 70% perusahaan itu ternyata kolaps semua. Properti juga penurunan penjualan tuh 50%. Nah, kalau di tekstil itu tergantung sektornya, Mbak. Kalau seperti pemintalan dia masih bagus karena kebanyakan ekspor. Tapi kalau garment, walaupun dia ekspor, tapi dia marginnya tipis, Mbak. Karena oleh si pembelinya, oleh buyer juga harganya ditekan. Nah, kalau yang paling repot adalah yang mereka kebetulan untuk konsumsi dalam negeri. Wah, itu berat tuh, Mbak. Karena daya belinya emang lagi jatuh sekali ya. Pemerintah harus segera menyiapkan jaring pengaman agar gelombang PHK tidak menjadi masalah baru yang mengganggu pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Industri secara umum memang mengalami peningkatan, ya. Meskipun orang bilang sekarang lagi ada tekanan ekonomi di mana-mana, tetapi sebagaimana yang disampaikan Pak Menteri Perindustrian bahwa industri nasional itu tumbuh lebih baik daripada ekonomi nasional. Jadi sekitar di triwulan kedua itu 5,27% pertumbuhannya, sehingga pertumbuhan ini menunjukkan bahwa meskipun menurunnya domestic consumption, tetapi minat investor masuk ke Indonesia itu cukup besar.